Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang menjunjung tinggi ajarannya. Tanah Jawa telah menjadi tempat yang kaya akan tradisi spiritual dan kisah-kisah tentang keagungan wali-wali Allah yang tinggal di sana. Berbagai cerita karomah, keajaiban, wali-wali ini tidak hanya menjadi bagian dari warisan budaya, tetapi juga menginspirasi banyak orang untuk mendalami spiritualitas dan keimanan. Salah satu kisah yang terkenal adalah tentang Sunan Kalijaga, salah seorang dari Wali Songo. Sunan Kalijaga dikenal dengan karomahnya dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. Salah satu kisah menarik tentangnya adalah ketika ia mengubah air menjadi minyak bagi para pekerja yang kehabisan bahan bakar untuk menyamakan bahan bangunan. Selain Sunan Kalijaga, terdapat pula kisah tentang Sunan Bonang yang memiliki karomah dalam menyembuhkan orang sakit melalui doa dan zikir. Kisah tentang beliau juga seringkali menekankan pentingnya kebaikan hati dan kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, kisah-kisah tentang keajaiban wali-wali lainnya juga menjadi bagian dari warisan spiritual Tanah Jawa. Kisah-kisah tersebut tidak hanya menginspirasi dalam konteks agama, tetapi juga dalam hal nilai-nilai kemanusiaan, kebaikan, dan perdamaian. Warisan spiritual ini masih hidup dan terus berkembang di Tanah Jawa, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari dan mengenang kisah-kisah karomah wali-wali ini, kita dapat terus merawat dan memperkaya warisan spiritual yang ada di Indonesia, dan juga mengambil pelajaran yang berharga untuk diterapkan dalam kehidupan kita sendiri. Dalam perjalanan spiritual Islam, istilah karomah waliullah seringkali muncul sebagai suatu hal yang menarik perhatian. Karomah merujuk pada manifestasi luar biasa dari kekuatan spiritual yang dimiliki oleh seseorang yang mendekatkan diri kepada Allah, yang dalam Islam disebut sebagai waliullah, atau kekasih Allah. Fenomena ini menjadi subjek dari banyak cerita dan legenda dalam tradisi Islam, yang seringkali menarik minat orang untuk memahami lebih dalam makna dan kebenaran di baliknya. Karomah, secara harfiah berarti keistimewaan, atau keistimewaan luar biasa. Dalam konteks keagamaan Islam, karomah waliullah merujuk pada kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia, seperti kemampuan untuk melakukan mukjizat, memiliki wawasan yang mendalam, atau keberkahan dalam hidup sehari-hari. Karomah tersebut diyakini sebagai tanda keberadaan kekuatan ilahi dan pengaruh spiritual yang kuat. Sebagian besar cerita tentang karomah waliullah didokumentasikan dalam literatur sufi dan dalam catatan kehidupan para wali atau orang-orang saleh dalam sejarah Islam. Misalnya, ada cerita tentang kemampuan para wali untuk mengendalikan alam, menyembuhkan penyakit, atau memahami bahasa binatang. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua kejadian luar biasa ini dapat dianggap sebagai karomah. Karena Islam juga menekankan bahwa hanya Allah yang memiliki kuasa penuh atas segala sesuatu. Di balik cerita-cerita yang menakjubkan ini, terdapat pelajaran-pelajaran yang mendalam tentang kekuatan iman, ketabahan, dan hubungan yang erat antara manusia dan penciptanya. Karomah waliullah seringkali digambarkan sebagai buah dari kesetiaan yang kuat kepada Allah, ketekunan dalam beribadah, dan kesediaan untuk mengorbankan diri demi kebaikan orang lain. Dengan demikian, karomah tidak hanya merupakan tanda keajaiban, tetapi juga sebagai dorongan untuk meningkatkan kualitas spiritual dan moral kita. Namun, seperti halnya dengan banyak aspek kehidupan spiritual, ada juga potensi untuk penyalahgunaan atau penafsiran yang salah terhadap konsep karomah. Beberapa orang mungkin tergoda untuk mencari karomah sebagai tujuan akhir dalam kehidupan spiritual mereka, tanpa memperhatikan pentingnya perjalanan dan proses untuk mencapainya. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk menjaga keseimbangan antara keyakinan akan kemungkinan keajaiban dan fokus pada aspek-aspek fundamental keimanan dan ketakwaan. Karomah, sebuah anugerah yang khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering dikaitkan dengan para waliullah, orang-orang saleh yang mendapat perlindungan khusus darinya. Namun, bagaimana kita sebagai individu biasa bisa mendekati anugerah tersebut? Berikut adalah beberapa langkah praktis yang bisa diikuti. 1. Taat dan ikhlas.
Taat kepada perintah Allah dan ikhlas dalam setiap amal adalah pondasi utama untuk mendekati anugerah karomah. Ketaatan yang konsisten dan niat yang tulus akan membuka pintu-pintu kebaikan dari Allah. 2. Ketaatan terhadap sunnah. Mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jalan yang ditempuh para waliullah. Dengan menjalankan sunnah dalam segala aspek kehidupan, kita mendekati kesempurnaan dan mendapat keberkahan. 3. Beribadah dengan konsistensi. Konsistensi dalam ibadah, baik itu sholat, zikir, atau bacaan Al-Quran, adalah kunci untuk mendekati anugerah karomah. Tidak perlu ibadah yang berat, namun konsistensi adalah kunci utamanya. 4. Meningkatkan kualitas ibadah, bukan hanya kuantitas, tapi juga kualitas ibadah yang penting. Meningkatkan kualitas sholat, kontemplasi dalam zikir, dan mendalami makna Al-Quran akan membuka pintu-pintu keberkahan. 5. Bermuhasabah diri. Introspeksi dan koreksi diri secara teratur adalah langkah penting dalam perjalanan spiritual. Dengan mengenali kelemahan dan kesalahan diri, kita dapat terus memperbaiki diri menuju kesempurnaan. 6. Bersikap sabar dan syukur. Sabar dalam menghadapi cobaan dan syukur atas nikmat Allah adalah sifat yang harus ditanamkan. Kedua sikap ini merupakan tanda keimanan yang kuat dan akan mendekatkan kita kepada anugerah karomah. 7. Tawakal kepada Allah. Memiliki keyakinan yang teguh bahwa segala sesuatu berada dalam kendali Allah adalah landasan keimanan. Tawakal yang kuat akan membawa ketenangan dan keberkahan dalam hidup. 8. Berbuat baik kepada sesama. Kebaikan kepada sesama adalah manifestasi dari iman yang sesungguhnya. Dengan berbuat baik kepada sesama, kita mendekatkan diri kepada Allah dan mendapat keberkahan dalam hidup. Mendapatkan anugerah karomah seperti waliullah bukanlah hal yang mudah, namun bukan pula hal yang tidak mungkin. Dengan konsistensi, ikhlas, dan tawakal kepada Allah, setiap individu bisa mendekati keistimewaan tersebut. Yang terpenting adalah menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap langkah. Dalam kesimpulannya, karomah waliullah merupakan bagian dari warisan spiritual dalam Islam yang memperkaya pemahaman kita tentang hubungan manusia dengan Allah. Sementara cerita-cerita tentang karomah dapat menginspirasi dan memotivasi, yang terpenting adalah kita mengambil pelajaran moral dan spiritual yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, kita dapat memperkuat iman dan mengembangkan hubungan yang lebih dalam dengan Sang Pencipta. Istiqomah, atau konsistensi, dalam beribadah adalah landasan penting dalam Islam. Karomah, atau karunia khusus dari Allah, seringkali merupakan hasil dari ketekunan dalam menjalankan kewajiban agama tanpa mengharapkan balasan duniawi. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai istiqomah dalam beribadah dan hubungannya dengan karomah. 1. Ketekunan dalam amal solih. Istiqomah membutuhkan kesungguhan dalam menjalankan amal solih, seperti sholat, puasa, dan sedekah. Allah menyukai hambanya yang konsisten dalam beribadah tanpa terpengaruh oleh godaan atau kesulitan. 2. Kualitas lebih penting dari kuantitas. Lebih baik untuk menjaga kualitas ibadah daripada hanya fokus pada jumlah atau durasi. Konsentrasi yang dalam dan niat yang tulus dapat mengangkat ibadah tersebut kepada tingkat yang lebih tinggi di hadapan Allah. 3. Kesabaran dan keteguhan. Istiqomah membutuhkan kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi cobaan dan godaan. Tidak semua orang akan melihat karomah secara langsung, tetapi dengan kesabaran dan keteguhan, Allah akan memberikan hadiah yang terbaik kepada hambanya di dunia dan akhirat. 4. Tidak mengharapkan balasan dunia. Istiqomah dalam beribadah harus murni dilakukan karena mencari keridhaan Allah, bukan untuk mendapatkan pujian atau keuntungan materi. Karomah juga dapat berupa kedamaian batin, kekuatan spiritual, atau perlindungan dari bahaya dunia dan akhirat. 5. Teladan para nabi dan solihin. Para nabi dan solihin adalah contoh terbaik dalam istiqomah dan meraih karomah. Mereka bertekad untuk menjalankan perintah Allah dengan penuh keteguhan, meskipun dihadapkan pada berbagai kesulitan dan tantangan. Dengan istiqomah dalam beribadah, kita membuka pintu untuk menerima karomah dari Allah. Namun, penting untuk diingat bahwa karomah bukanlah tujuan utama dari ibadah, melainkan hanya salah satu dari banyak rahmat Allah bagi hambanya yang tekun dan tawadu.
Kepada semua penonton setia dan pendukung setia channel ini, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kesetiaan Anda. Setiap like, komentar, dan berbagi video kami telah menjadi dorongan yang luar biasa bagi kami untuk terus berkarya dan menghasilkan konten yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.